Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, jadi dunia perpolitikan di negeri kita ini banyak dihuni oleh partai-partai ataupun organisasi kemasyarakatan yang mengatasnamakan bahwasanya mereka mewakili umat Islam, mereka mewakili Muslim yang ada di Indonesia. Dan memang kemudian partai-partai tertentu ataupun organisasi kemasyarakatan tertentu menggunakan platform agama, kemudian menggunakan ideologi agama, ideologi yang memang kemudian berkaitan dengan hal-hal yang bersifat religius, platform yang bersifat religius. Ya tentunya saja wajar ya teman-teman, karena memang kalau kita lihat negeri kita ini Republik Indonesia, negeri dengan jumlah penduduk yaitu sekitar 285 juta dan sekitar 80%-nya lah warga negaranya adalah pemeluk agama Islam atau Muslim. Jadi teman-teman, tentunya di dunia perpolitikan jumlah pemilih yang sangat banyak tentunya yang memang kemudian beragama dan beragama Islam tentunya merupakan salah satu target yang memang dari partai-partai tertentu yang memang kemudian potensial kemudian menjadi simpatisan mereka ataupun kemudian menjadi pemilih mereka ketika pesta demokrasi ataupun kemudian pemilu, pilpres, pileg ataupun pilkada dilakukan. Nah teman-teman, memang kemudian banyak juga dari masyarakat kita yang berharap banyak bahwasanya aspirasi mereka gitu kan, berharap banyak aspirasi mereka kemudian ditampung oleh partai kemudian dan juga caleg ataupun calon wakil rakyat yang dari partai-partai tertentu teman-teman. Dulu harapan seperti itu memang sempat banyak saya ya berharap banyak ketika kemudian lihat partai-partai yang sepertinya nuansanya platformnya religius, tampilan-tampilan orangnya religius, yang disuarakan dengan mereka adalah komitmen yang kemudian lebih bernuansa religius, yang kemudian menarik orang ya teman-teman, menarik banyak daripada warga negara Indonesia kemudian untuk simpati, untuk kemudian menjadi simpatisan pemilih dari partai tersebut gitu kan. Begitu juga organisasi-organisasi kemasyarakatan menggunakan doktrin ataupun ideologi yang memang dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat religius. Nah teman-teman, memang semua dulu berharap banyak ya dengan partai-partai yang seperti itu. Tapi pasca kemudian pilpres kemarin ya teman-teman, ketika kemudian Anies Baswedan yang memang notabene selalu identik ataupun diusung oleh partai-partai yang salah satunya adalah partai yang nuansanya religius, yang nuansanya ideologinya adalah ideologi yang lebih cenderung ke doktrin keagamaan, platformnya platform religius gitu kan. Kemudian Anies Baswedan kalah pada tempatnya ya. Walaupun kalah, saya pikir kemudian Anies Baswedan itu jasanya juga pastinya besar. Salah satunya adalah ketika kemudian pemilu yang dipilih juga bukan cuma presiden, tapi di situ adalah partai dan caleg ya, calon legislatif dari partai tersebut gitu kan. Yang kemudian kemudian kita berharap kemudian ketika kemudian kemarin di pilkada, utamanya pilkada di DKI Jakarta, tentunya banyak yang berharap kemudian partai tersebut tetap mengusung Anies Baswedan dengan komitmennya, dengan platformnya yang dan ideologi yang sama sepertinya dengan Anies Baswedan. Begitupun juga pemilih partai tersebut juga berharap banyak tentunya gitu kan. Tapi ternyata teman-teman, Anies Baswedan pada titik tertentu kemudian ditinggalkan oleh partai tersebut. Saya pikir ketika kemudian Anies Baswedan dianggap sepertinya ya sudah gitu kan, nggak begitu bermanfaatnya, nggak begitu banyak lagi untuk partai tersebut karena sudah selesai perhelatan pilpres dan juga kemudian pemilu serta pileg, yang tentunya ya setelah itu Anies Baswedan juga nggak begitu banyak manfaatnya untuk kelompok tersebut ya, yang memang kemudian kentara sekali ketika kemudian ada kemungkinan untuk mencalonkan Anies Baswedan di pilkada DKI Jakarta, justru kemudian Anies Baswedan ini ditinggalkan begitu saja dan kemudian bergabung
elit partai tersebut sepertinya memutuskan untuk bergabung dengan pihak yang dulu berkompetisi dengan mereka ketika Pilpres, teman-teman. Ya itu sah-sah saja ya teman-teman, tapi kemudian ketika saya melihat etikanya suatu partai yang kemudian platformnya platform keagamaan, yang ideologinya ideologi keagamaan, yang kemudian nuansanya nuansa religius, tapi kemudian komitmen dan loyalitasnya sepertinya juga diragukan gitu kan, ketika kemudian Anies Baswedan ini ditinggalkan begitu saja. Dan tentunya ini pasti kemudian timbul tanda tanya kan, apakah kemudian memang Anies Baswedan justru yang berteduh ataupun bernaung di partai tersebut, sehingga memang Anies Baswedan itu lebih banyak yang diuntungkan Anies Baswedan. Tapi kemudian di Pilkada DKI Jakarta, kemudian di Pilkada di Depok dan Jawa Barat, hasilnya ini menggambarkan sesuatu yang lain, teman-teman. Teman-teman bisa lihat kemudian di Pilkada DKI Jakarta pengaruh Anies Baswedan ini sangat luar biasa. Ketika PDIP kemudian dengan calon yang diusungnya Mas Pram dan Bang Dul, ini pada awal munculnya kan banyak. Kalau Mas Pram kan, kalau orang awam juga belum begitu banyak yang kenal. Kalau orang menengah ke atas itu ya banyak yang kenal pastinya gitu kan, perkotaan banyak yang kenal. Tapi yang menengah ke bawah tentunya belum begitu mengenal, dan waktu itu juga surveinya nggak begitu besar ya gitu kan, surveinya kecil gitu kan. Dan memang di atas memang Ridwan Kamil yang udah begitu terkenal, dan juga Suswono itu kan. Nah, ini memang kemudian tes case-nya di situ, dan ternyata memang luar biasa kemudian pengaruh Anies Baswedan ini luar biasa ya. Mas Pram dan Bang Dul yang dulunya surveinya rendah gitu kan, kemudian dengan salah satu perannya, salah satunya adalah sokongan daripada Anies Baswedan dan para pengikutnya disebut anak abah gitu kan. Dan tentunya ketika Anies Baswedan memutuskan daripada untuk mengusung pilihannya, melabuhkan pilihannya dan sokongannya ke calon yang diusung, calon gubernur dan wakil gubernur dari PDIP, tentunya juga tantangannya tersendiri, teman-teman. Pastinya juga ada dari para pengikutnya, karena perbedaan ideologi tentunya ada yang kemudian tetap patuh sama instruksinya Anies Baswedan, dan kemungkinan ada juga yang kemudian nggak mau mengikuti instruksinya Anies Baswedan. Tapi lumayan ya kemudian saat ini di Pilkada DKI Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul tuh leading, dan ada kemungkinan kemudian memenangkan pilkada ini cukup satu putaran, teman-teman. Artinya di sini memang pengaruh Anies Baswedan sangat kuat. Oke lah, kemudian kita lihat partisipasi pemilih di DKI Jakarta itu kan sangat rendah. Lihat teman-teman, ketika yang golput itu diperkirakan sekitar 46%, artinya partisipasi pemilih itu sekitar 54%, teman-teman, di DKI Jakarta. Terus kenapa orang-orang kok sampai begitu tingginya kemudian tidak memilih, atau bahkan memilih kemudian dicoblos semua sehingga nggak sah? Tentunya mungkin karena memang idola mereka, fans mereka, orang-orang yang tokoh-tokoh yang mereka harapkan kemudian dicalonkan gitu kan oleh partai yang mereka dukung, oleh legislatif yang mereka pilih ketika pemilu kemarin, nggak sesuai dengan harapan mereka. Tentu saya yakin seperti itu, karena yang bisa mendorong orang itu dari rumah kemudian datang ke TPS nyoblos salah satunya adalah jago mereka kemudian berkompetisi. Kalau jagonya nggak berkompetisi, bahkan mungkin orang yang mereka nggak suka, ya tentunya malas pastinya. Dan itu memang salah satu sinyal bahaya sebetulnya buat partai-partai itu kalau mampas diri, karena memang di sini kemudian kan memang ada yang namanya keterputusan aspirasi daripada pemilih dengan elit partai, keputusan elit partai. Ada broken aspiration line, ada terputus ya garis aspirasi pemilih dengan keputusan elit partai. Nah ini kan kalau kita lihat kan elit partainya justru mencalonkan salah satunya gubernurnya dari calon yang orang lain gitu kan, yang memang sepertinya nggak satu platform dengan partai tersebut gitu kan. Karena kemudian ini kan memang keputusan elit partai, dan hal-hal yang seperti ini saya yakin pastinya juga terekam, karena memang merasa pastinya juga banyak yang kecewa pemilihnya. Saya yakin itu banyak yang kecewa dan merasa kemudian ya dihianati gitu kan, saya yakin sekali. Karena ini kemudian merembet kan, nggak cuma di DKI Jakarta. Bayangkan kemudian di DKI Jakarta itu pasangannya Mas Pram dan Bang Dul itu kan di seberangnya kan ada Pak Ridwan Kamil dan Suswono ini kan didukung oleh Kim plus hampir 12 partai plus sokongannya mantan Presiden Joko Widodo.
luar biasa gitu, kok bisa tertinggal gitu kan. Terlepas kemudian bukan mengesampingkan calon independen ya Bapak Darmo Pongrekun, tapi yang jelas ini gambaran bahwasannya memang faktor Aniesnya luar biasa dan ketara kemudian di Pilkada Depok. Salah satu partai yang dulu mengusung Anies Baswedan gitu kan, yang selalu mendominasi daripada Pilkada di Depok itu, kadernya selalu menguasai menjadi wali kota yang terpilih di kota Depok itu selama 2 dekade, hampir 18 tahun. Kemarin juga tumbang rungkat gitu kan oleh calon yang dicalonkan dari Kim Plus. Kita kemudian bisa lihat ke sebelahnya lagi di Provinsi Jawa Barat. Oke lah, Provinsi Jawa Barat gitu kan, Kang Deddy Mulyadi yang dicalonkan dari Partai Gerindra ini memang luar biasa gitu, popularitasnya tinggi, elektabilitasnya memang udah tinggi, tapi lawannya kan memang dari partai yang dulu ngusung Anies Baswedan ini juga perolehannya kecil ya, suaranya kecil jauh. Bayangkan Kang Deddy 1 dengan 3 pasang yang lain, ada 4 pasang, 1 putaran selesai gitu kan. Ini menggambarkan memang, saya pasti yakin memang ada pengaruh daripada komitmen dari partai yang dulu mengusung Anies Baswedan dan kemudian meninggalkan Anies Baswedan, dan para pemilihnya juga pastinya kecewa. Dan ini sebetulnya alarm peringatan buat partai tersebut. Karena kemudian ketika orang-orang sudah dikecewakan, orang-orang kemudian merasa dihianati, gimana nggak merasa ini kan? Gimana kemudian antara pemilih, harapan pemilih, dan kemudian keputusan elit partai kan susah. Karena elit partai pastinya juga lebih mendekat ke kekuasaan, salah satunya ya memang artinya memang platform ideologi ataupun platform religius itu kita pertanyakan apakah betul-betul memang kemudian komitmennya tetap di platform ideologi dan hal-hal platform ideologi. Saya pikir nggak ngerti, kita patut dipertanyakan gitu kan, karena ketika kemudian memang tujuan utamanya adalah untuk kemudian mendapat kue kekuasaannya, tentunya gimana caranya kemudian untuk mendekat kepada penguasa gitu kan. Nah itu sah-sah saja gitu kan, tapi kemudian hal tersebut pastinya disimpan dan direkam oleh para pemilih yang memang kemudian di pemilu udah melabuhkan pilihan mereka di partai tersebut, ataupun kemudian di pileg calon-calon wakilnya juga dari partai tersebut. Artinya memang kalaupun itu masih lama, masih sekitar 5 tahun lagi gitu kan, tapi ini gambaran ini saat ini sudah banyak kemudian pemilih yang kemudian enggan. Salah satunya ngapa orang males, padahal sudah difasilitasi semua. Itu kemudian kan TPS dekat di pemukiman, kemudian harinya hari libur gitu kan. Kalau kemudian memang masih yang datang juga ini pasti itu karena jagonya nggak seperti jago yang mereka harapkan, itu aja gitu kan. Dan untuk Anies Baswedan ini sebuah pembelajaran yang betul-betul harus selalu disimpan ya oleh Anies Baswedan, karena ternyata apapun organisasi ataupun partai-partai yang platformnya itu religius, platformnya ideologinya agama, ternyata kalau kemudian memang udah bersentuhan dengan partai politik ya intinya kepentingan gitu kan. Kalau kepentingannya dengan Anies Baswedan sudah selesai, nggak ada ya sudah gitu kan. Kepentingannya kekuasaan, gimana caranya kemudian pastinya mendekat kekuasaan, dan itu sah-sah saja. Artinya ini suatu hal yang kemudian memang patut kemudian menjadi pembelajaran yang sangat penting buat Anies Baswedan yang saat ini sebenarnya udah menemukan momennya, menemukan posisi yang pas Anies Baswedan, yaitu kemudian ketika dia berdiri di antara seorang nasionalis dan seorang yang religius gitu kan, dan kemudian dengan para pengikutnya semakin hari semakin banyak yang dinamakan anak abah. Ini Anies Baswedan ini kan memang basicnya luar biasa, basic pendidikannya dari UGM, kemudian di Northern Illinois University, kemudian di Maryland University. Ini seorang intelektual gitu kan, nggak pas kalau kemudian dia cuma bergabung dengan partai-partai ataupun kemudian organisasi kemasyarakatan dengan aliran tertentu gitu kan. Anies Baswedan ini seorang yang punya rekam jejak yang sangat kuat baik secara pendidikan, rekam jejak sebagai seorang akademisi, rektor di Universitas Paramadina, pernah menjadi Menteri Pendidikan, pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ini memang tokoh yang sebenarnya pengaruhnya lebih kuat bahkan terhadap kemudian dulu partai-partai ataupun organisasi kemasyarakatan yang menaungi beliau, seakan-akan justru Anies Baswedan ya. Dan artinya kesini Anies Baswedan saya pikir nggak perlu kemudian terbuai kemudian untuk bergabung dengan partai tertentu, organisasi kemasyarakatan tertentu. Cukup jadi raja kecil dengan para pengikutnya yang semakin hari semakin bertambah, yaitu anak abah. Dan saya yakin ini punya posisi tawar yang lebih buat Anies Baswedan, buat partai politik di 5 tahun ke depan gitu. Saya yakin itu kan, karena ketika popularitas, elektabilitas seseorang itu tinggi,
simpatisannya besar, sekalipun dia nggak punya partai politik, sekalipun dia nggak tergabung di partai politik, tentunya akan menjadi pilihan alternatif buat partai-partai politik yang sudah eksis yang ada sekarang. Nah itu aja teman-teman. Saya pikir harus saatnya kita saat ini rasional, jangan kemudian melihat oh ini platformnya religius, ini platformnya agama, wah kita biar ini pastinya amanah segala macam. Harus sekarang lebih rasional lah, bukan dari kasus yang di Baswedan ini kita patut belajar banyak. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, dah jelang malam. Akhir kata, salam seduluran.